Dedenya belum datang ya? Iya. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh iya, Bu Ida. Sudah lama nunggunya ya? Sudah, Bu. Sudah. Lumayan, Bu. Oh lumayan. Maaf ya tadi ada urusan sebentar. Lengkap ya ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau begitu kita mulai saja Bu ya. Nah ibu-ibu sudah lengkap kan ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Langsung saja hari ini kita pembahasan kita ya ibu-ibu ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ibu-ibu di sini kita akan membahas tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan KESCO pada krisis kesehatan atau situasi tanggap darurat bencana. Nah sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu nggak nih apa arti kesehatan reproduksi? Enggak, Bu. Misalnya tahu sedikit kayak gitu, nah pengertiannya itu apa? Ada yang tahu nggak? Kesehatan itu, Bu. Alat kelamin, Bu. Nah, yang perjelas lagi Bu Ibu ya, apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu. Nah, di sini sendiri menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Jadi begitu ibu-ibu pengertiannya tadi. Dengan pengertian tersebut, maka kesehatan reproduksi itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas ibu-ibu. Di antaranya itu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, pencegahan dan penanganan infeksi pada saluran reproduksi, pencegahan dan penanganan komplikasi dan aborsi, kemudian kesehatan reproduksi pada remaja, selanjutnya itu kanker pada usia lanjut, yang selanjutnya itu dan banyak lagi yang berhubungan dengan aspek reproduksi itu sendiri ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu ibu-ibu ada yang dinamakan dengan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam deklarasi konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan. Di sini terdapat 4 hak kesehatan reproduksi ibu-ibu dalam perempuan itu. Nah, ada yang tahu nggak apa itu hak dalam reproduksi itu? Kira-kira ada nggak ibu yang tahu atau pernah membaca? Apa ibu? Hak berhubungan, Bu. Oh, hak berhubungan. Di sini saya perjelas lagi ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, keempat hak reproduksi itu yang pertama itu kesehatan reproduksi sebagai komponen dari kesehatan secara keseluruhan, yaitu sepanjang siklus hidup baik bagi laki-laki maupun perempuan ibu-ibu. Jadi dia itu tidak terbatas oleh jenis kelamin, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan yang terkait dengan reproduksi, termasuk pilihan sukarela dalam pernikahan, pembentukan keluarga, dan penentuan jumlah anak, waktu dan jarak kelahiran, serta hak untuk memiliki akses kepada informasi dan sarana yang dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela itu sendiri. Nah, yang ketiga itu kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan individu membuat pilihan bebas dan informasi itu semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender. Jadi dia itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu ibu-ibu, tidak membedakan menurut gendernya itu. Jadi sama rata antara perempuan dan laki-laki itu sendiri. Nah, yang keempat itu keamanan seksual dan reproduksi, termasuk kebebasan kekerasan seksual dan pemaksaan, dan hak untuk privasi. Benar kata Ibu Media tadi, hak untuk berhubungan, tapi dia itu terbebas dari yang namanya kekerasan seksual. Nah, meskipun telah dikukuhkan secara internasional, namun pada praktiknya perempuan sering terabaikan ketika dihadapkan dengan persoalan mengenai kesehatan reproduksinya. Kan sering tuh kita perempuan itu sering dianggap rendah kayak gitu kan. Misalnya itu perempuan itu apa sih bisanya, nggak bisa apa-apa, hanya bisa di dapur kayak gitu. Apalagi zaman dulu kan beranggapan seperti itu. Nah, selanjutnya itu masyarakat masih menormalisasikan perempuan sebagai objek utama kebutuhan reproduksi dan hal tersebut dianggap lumrah. Dalam kawasan bencana kesehatan reproduksi merupakan satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena rawan terjadi permasalahan terhadap kita perempuan ini sendiri, Bu. Permasalahan seperti apa itu, Bu? Nah, permasalahannya itu sendiri seperti kondisi perempuan yang lebih rentan dibanding laki-laki, dapat mengakibatkan masalah seperti pelecehan akibat situasi di mana semua
pengungsi berada dalam satu tempat, kekerasan seksual karena tekanan kondisi, rusaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, hingga terbatasnya akses kontrasepsi yang akhirnya menimbulkan krisis kesehatan pada wilayah bencana tersebut. Tetap dulu, habis materi. Jadi kebijakan dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi itu apa saja, Bu? Nah, jadi begini, Ibu, kebijakan pelayanan Kespro itu dalam kondisi krisis dan darurat itu yang pertama kegiatan terkait kesehatan reproduksi dalam kondisi darurat dilaksanakan pada setiap tahap bencana mulai dari pra bencana, kondisi gawat darurat atau saat bencana itu sendiri terjadi. Yang kedua itu pelayanan kesehatan reproduksi dalam krisis kesehatan dan situasi tanggap darurat bencana dilaksanakan melalui paket pelayanan awal minimum atau yang sering disebut dengan PPAM. Kesehatan reproduksi pada saat awal bencana itu sendiri terjadi, ibu-ibu. Nah, yang ketiga itu dalam pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif, integritas pada pelayanan kesehatan dasar segera setelah stabil. Nah, yang keempat itu respon kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan dan situasi tanggap darurat bencana dilakukan secara terordinir dengan lintas program atau lintas sektor terkait, organisasi profesi dan LSM yang terkait dalam hal itu sendiri. Itu loh. Selanjutnya itu langkah dalam strategi Kespro dalam kondisi krisis maupun darurat itu terbagi menjadi 3 cara, yaitu terkait dengan PPAM itu sendiri, yaitu kesehatan reproduksi merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Nah, yang kedua itu yaitu ada pun strategi dalam Kespro dalam mengatasi kondisi krisis maupun darurat itu sendiri. Yang pertama itu PPAM kesehatan reproduksi merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Nah, yang kedua itu penentuan focal point. Focal point itu berarti poinnya, ibu-ibu. Nah, dalam krisis kesehatan dan situasi tanggap darurat bencana di setiap tingkatan. Nah, yang ketiga itu penyusunan rencana kesiapsiagaan bidang Kespro di setiap tingkatan ataupun advokasi dan sosialisasi di semua tingkatan. Jadi dia itu menyangkut keseluruhan kerjasamanya itu, ibu-ibu. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, ibu-ibu ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah cukup kayaknya, Bu. Sudah cukup ya? Iya, jadilah terekam. Jadi setelah saya jelaskan tadi, ibu-ibu sudah tahu kan apa itu kesehatan reproduksi. Pada saat bencana itu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Yuk. Apa betul? Iya. Setelah saya jelaskan, jadi ibu tahu kan ibu apa itu kesehatan reproduksi, terus tuh apa saja kebijakan yang dilakukan dan strategi apa saja yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Nah, jadi dari yang semua itu ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas, ibu? Sudah cukup, Bu. Kayaknya sudah cukup ya, ibu ya. Nah, mungkin saya akhiri saja di sini, ibu-ibu ya, dikarenakan saya akan melakukan penyembuhan di desa sebelah juga ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya, karena telah ikut serta dalam Antisipasi. Tidak, aku potong. Partisipasinya dalam kegiatan kita yang dilakukan pada hari ini, ibu-ibu ya. Kalau begitu saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bida, sama-sama ibu. Dan buku juga nggak ya? Ini naik Are you down for this?